Aku bukan wanita mandul. Bab 006. Lia Mama, Arga akan ingat. Jawab pria itu sedikit malas. Karena sudah berulang kali mamanya memberikan wejangan yang menurutnya cukup sekali sudah ia mengerti. Mirza akan melaporkan apapun pada mama jika kamu berbuat sesuka hati. Ingat Arga, pria baik akan menjaga marwah seorang wanita, bukan malah merusaknya hanya karena nafas terisu. Kepala Arga hanya mengangguk-angguk. Lia, Arga akan ingat itu. Ya sudah, jaga diri baik-baik. Mama Lydia memeluk putranya, dibalas dengan pelukan kembali oleh Arga. Hati-hati mah, doakan Arga. Tentu, pasti Marna doakan. Arga melepas kepergian mamanya untuk ibadah umroh. Dan semua rombongan sudah mulai melakukan check-in. Mereka hanya bisa melambaikan tangan saat rombongan mulai menjauh dan tak terlihat. Arga menghela napas dan berbalik untuk pergi. Namun tanpa sengaja ia melihat Sasi yang juga berada di sana. Wanita itu berdiri di sana sambil melambaikan tangan. Sas, ayo pulang. Ajak kita saat Elbu Halimah sudah tak terlihat. Sayang, mama telepon. Katanya minta dijemput. Ucap Gary suami Gita. Kalian duluan saja, aku bisa naik taksi. Ucap Sasi. Karena memang ia bersama ibunya naik mobil Gita yang suaminya menawarkan. Beneran, kamu gak apa-apa? Tanya Gita memastikan. Ya ngak apa-apalah Git, aku udah gede ini. 123. Kemudian keduanya tertawa. Ya udah, kita balik dulu ya. Keduanya saling memeluk dan berpisah. Dan saat keduanya pergi, Sasi malah dikejutkan dengan kehadiran Arga di depannya tiba-tiba. Ya ampun, Pak Arga bikin saya kaget. Ucap Sasi sambil mengusap dadanya. Udah kayak jalangkung aja. Gerutunya lagi. Kamu sedang apa di sini? Tarnya Arga tanpa memperdulikan kekesalan Sasi. Bapak ngapain juga di sini? Nadanya terdengar ketus. Mama berangkat umroh, balas Arga. Ibu juga berangkat umroh. Pada akhirnya keduanya kini duduk berdua di dalam mobil, Arga yang mengemudi. Dalam beberapa saat keadaan begitu sunyi. Mereka seperti orang asing yang baru ketemu. Canggung dan merasa kaku. Arga melirik Sasi yang fokus menatap depan, bagaimana sidangnya? Lancar? Tanya Arga sambil fokus mengemudi. Lancar, Fatur tidak datang. Kepala Arga mengangguk, rasanya ia tak betah dalam situasi seperti ini. Tapi ia sudah berjanji pada sang ibu untuk tidak menjadi kurang ajar. Rasanya Arga ingin sekali memeluk dan mencium bibir tipis itu dan melumatnya dengan lembut tapi dalam. Mencium aroma wangi tubuh Sasi yang selalu membuatnya mabuk kepayang. Apalagi saat tubuh keduanya menyatu, membuat kepala Arga benar-benar pusing atas bawah. Iyal, sial. Arga mengumpat dalam hati, bagaimana bisa dirinya terjebak dalam pesona istri orang. Jika bisa ia memilih untuk tidak bertemu saat ini, di mana Sasi masih memiliki hubungan pernikahan. Tapi takdir sudah berjalan di mana mestinya, takdir membawanya berada di antara rumah tangga orang lain. 124. 7. Arga tidak menjawab, hingga mobilnya berhenti dan Arga melepaskan sabuk pengaman. Sasi terdiam, matanya mengarah pada Arga yang diam dengan mulut terkunci. Arga, panggil Sasi. Pria itu menoleh, dan tanpa aba-aba langsung menyerang bibir Sasi membuat wanita itu membelalakkan matanya. Arga, Arga meraup bibir Sasi dengan rakus, seolah benda kenyal itu begitu manis dan semakin manis jika terus disesap. Rasanya tak pernah berubah, sejak pertama kali bertemu dan menyentuhnya. Arga selalu menginginkan Sasi, selalu dan selalu. Hah! Sasi mendorong dada Arga membuat ciuman keduanya terlepas. Bibir Sasi yang tampak sedikit tebal, dengan mulut terbuka dan napas terengah-engah. Tak berbeda jauh dengan kondisi Arga, rasanya justru membuatnya tersiksa. Kau mau pergi ke dalam? Sebuah pertanyaan meluncur begitu saja dari bibir Arga. Padahal dia sudah berjanji pada mamanya untuk tidak terlibat dahulu dengan Sasi. Mata Sasi berkedip, bibirnya terasa keluh dan bingung.
Biasanya juga tanpa bertanya Arga langsung menyatukan. Tapi saat ini rasanya begitu aneh saat mendapat pertanyaan seperti itu. Aku tahu sejak awal ini salah. Tapi aku juga tahu sejak awal jika kau harus kumiliki. Hanya saja aku tidak bisa menahan lagi. Tidak bersamamu beberapa waktu membuatku tersiksa. Tatapan Arga begitu sayu dan mengiba, membuat Sasi jadi tak tega dan merasa bersalah jika membuat pria itu kecewa. Hanya saja otak sehatnya sedang bekerja. Dia masih dalam proses perceraian, lalu bagaimana jika ada skandal dari mereka dan justru akan membuat mereka dalam kesulitan. Sasi hanya ingin perceraian berjalan lancar tanpa adanya gangguan, ia ingin secepatnya lepas dari Fatur. Tapi melihat Arga dia juga merasa kasihan namun ada alasan yang kuat dia harus menolak. Arga aku, Sasi tak mampu melanjutkan, saat pria itu mengusap wajahnya dan menghembuskan napas kasar. Aku tahu, mungkin aku yang terlalu serakah. Brem, mesin mobil kembali dinyalakan, dan pada akhirnya mereka keluar dari parkiran hotel. Sepanjang jalan suasana tampak semakin hening dan dingin. Bibir keduanya tidak ada yang terbuka. Arga yang sedang menahan gelora dalam dirinya. Mengendalikan agar tak membuat kesalahan fatal. 125. Sedangkan Sasi berkutat pada pikirannya yang tentu merasa bersalah. Namun dirinya juga tidak bisa terus-menerus membawa Arga dalam hidupnya, atau dia akan mengalami kesulitan yang tak pernah terfikir. Paling tidak sampai semua masalah selesai. Arga, maafkan aku. Aku hanya tidak ingin membuat peluang kesalahan dan dimanfaatkan orang lain. Aku harap kamu mengerti. Ucap Sasi sesaat mobil Arga sampai di basement apartemen. Aku tidak tahu apa yang Fatur rencanakan ke depannya untuk menggagalkan perceraian itu. Jadi, aku mengerti. Jawab Arga tegas. Matanya menyorot dalam ke mata Sasi, aku pastikan kalian akan bercerai. Ucapnya dengan penuh keseriusan. Aku pun begitu. Semoga tidak ada kendala. Balas Sasi. Tangan Arga terulur mengusap pucuk kepala Sasi, menatap wajah wanita yang sudah membuatnya tidak bisa mengendalikan diri. Tidak ada kata, hanya sebuah sentuhan lembut yang membuat rasa hangat menjalar ke hati. Sasi bisa merasakan kehangatan dan kasih sayang Arga padanya. Jika sudah bercerai jangan lari pada siapapun, kecuali aku. Karena kau adalah milikku. Sasi hanya tersenyum, membuat Arga ikut tersenyum, dan memilih mencium kening sebelum mereka berpisah. 126. 8. Hari-hari Sasi lalui seperti biasa, bekerja dan melakukan semua pekerjaan dengan semestinya. Hanya saja pagi ini ada sesuatu yang membuatnya penasaran. Di depan lobi ada sebuah mobil yang cukup menarik perhatiannya. Sebuah mobil yang sangat ia impikan. Mini Cooper Convertible. Gumam Sasi saat melihat pertama kali mobil itu. Tatapannya berbinar terang, senyumnya mereka hanya karena melihat sebuah mobil yang sangat ia impikan. Mungkin tidak hanya dirinya saja wanita yang menginginkan mobil seperti itu. Siapa pemiliknya? Pasti orang kaya. Katanya lagi sambil berdecak. Ya Allah, semoga engkau kabulkan keinginanku untuk memiliki mobil ini. Doanya dalam hati sambil menatap mobil berwarna kuning terang itu. Sasi hendak melangkah menaiki undakan tangga kecil, namun ia tiba-tiba dikejutkan dengan asisten Mirza dan juga Arga di sana, padahal tadi belum ada, pikirnya. Selamat pagi Pak. Sapanya sopan dengan kepala sedikit menunduk. Beberapa karyawan yang melihat mereka memilih tinggal dan tentu berbisik-bisik melihat orang nomor satu di perusahaan sedang berdiri dengan sang Aspri, asisten pribadi. Arga berdehem, matanya melirik sekitar yang cukup ramai para karyawannya. Selamat pagi semua, saya tidak mengumpulkan kalian di sini. Tapi saya rasa kalian juga perlu tahu. Semua yang ada di sana mulai serius mendengar atasan mereka bicara. Gita pun juga sudah berada di sana, sedangkan Sasi berdiri dengan biasa saja. Mungkin ada sesuatu yang penting yang akan disampaikan atasannya di ruangan terbuka. Kalian semua tahu, di perusahaan ini siapapun itu dan dari divisi manapun,
Jika di antara kalian memiliki kinerja yang bagus dan loyal terhadap perusahaan, maka kalian akan mendapatkan bonus untuk kinerja kalian. Beberapa orang menyahut dengan benar, dan sebuah tepuk tangan. Sasi sendiri mengakui itu, dia juga pernah merasakannya di divisi sebelumnya. Kinerja yang baik mendapatkan bonus 3 bulan sekali. Maka dari itu, saya ingin sampaikan jika beberapa waktu lalu. Klien yang mungkin begitu sulit, tapi asisten saya, Sasi Devita Maharani telah berhasil mendapatkan tender dan proyek besar itu. Maka dari itu, saya memberikan dia reward hadiah untuk kerja kerasnya. Suara sorakan dan tepuk tangan memenuhi lobi perusahaan. Mereka tak percaya dengan apa yang Sasi dapatkan. Asisten Mirza menyerahkan sebuah kunci mobil di depan wajah Sasi, yang mana wanita itu masih bingung dan tak. 127. Percaya, Pak ini, Nona, ini hadiah untuk Anda. Ucap asisten Mirza. Arga yang berdiri tegap dengan kedua tangan ia masukkan ke dalam saku celana mengangguk menatap Sasi. Tapi, ini bukan dari Tuan, tapi dari perusahaan untuk karyawan yang kinerja bagus, ucap asisten Mirza pelan, hanya bisa didengar mereka berdua. Dengan tangan gemetar Sasi menerima kunci itu, menatapnya dengan perasaan senang dan haru campur aduk. Sasi selamat ya. Tiba-tiba Gita datang dan langsung memeluknya, tidak peduli dengan dua orang yang sangat berpengaruh di perusahaan itu. Terima kasih Git, aku nggak ngangka dapat ini. Ucap Sasi dengan haru. Itu sudah rezeki, kamu memang pantas mendapatkannya. Arga pun berdehem, membuat kedua wanita yang saling memeluk itu tersenyum kikuk. Hei, maaf Pak. Saya permisi. Ucap Gita dengan menahan malu. Untuk semua, kembali bekerja. Dan terus tingkatnya kinerja kalian. Karena setiap usaha tidak akan ada yang mustahil untuk tercapainya tujuan. Setelan semua membubarkan diri, Sasi dan Arga masih di sana, bersama asisten Mirza. Bagaimana, kamu suka? Tanya Arga menatap Sasi. Aku tidak tahu ini betulan atau kamu merenang tidak tahu. Tapi kenapa memberikan mobil yang aku impikan? Sasi menatap Arga dengan kening berkerut dan tatapan menuntut sebuah penjelasan. Arga tampak melirik asisten Mirza dan menunjuk pria itu dengan dagunya. Dia yang mengatakan kalau kamu suka mobil itu. Asisten Mirza tersenyum garing, menunjukkan deretan giginya dengan kaku. Anda pernah bercerita kalau memiliki mobil impian. Katanya dengan wajah merasa bersalah. Sudahlah, itu hadiah karena kerja kerasmu. Dan bukan hanya kamu saja, mereka juga mendapatkan sesuai yang mereka lakukan. Ucap Arga mencoba memberikan pengertian. Sasi masih tak enak hati, meskipun senang tapi harga mobil itu cukup mahal untuk diberikan kepadanya. Tapi itu sangat mahal, Arga. Ucapnya dengan suara tak enak. Bahkan keuntungan yang kita dapatkan dari kerja sama itu bisa membeli 10 mobil seperti itu setiap bulannya. Balas Arga dengan nada sedikit kesal. Karena Sasi mempermasalahkan harga mobilnya. Mirza, suruh orang antar mobil lama Sasi ke showroom. Titah Arga. 1. Buat apa? Mobilku baik-baik saja. Sela Sasi dengan bingung. Iya Tuan, untuk apa? Tanya Mirza juga. Jual. Apa? Pekik Sasi, namun tak Arga pedulikan, pria itu melangkah pergi meninggalkan Sasi dan Mirza dengan tatapan tak percaya. Selin, kapan kamu akan cek kandungan? Mama mau ikut. Fatma menatap menantu keduanya yang sedang duduk santai di ruang televisi bersama. Selin yang sibuk dengan ponselnya menoleh. Lusa mah, Selin akan ke rumah sakit. Kalau begitu mana ikut, Mama mau lihat perkembangan cucu Mama. Ucap Fatma dengan senang. Selin tersenyum, Lia mah. Katanya sambil mengelus perutnya yang sedikit lebih berisi. Keduanya terlibat obrolan ringan hingga terdengar suara langkah kaki mendekat. Fatur tampak datang, namun penampilan pria itu begitu berantakan, tidak seperti biasanya. Membuat kedua wanita yang duduk itu bertanya-tanya. Mas, kamu kenapa? Tanya Selin yang langsung berdiri.
Penampilanmu kayak orang abis kalah judi tur. Gerutu ibunya. Fatur berdecak lidah, pria itu duduk di sofa single dengan posisi bersandar. Kamu kenapa mas? Tanya Selin lagi. Aku gagal naik jabatan. Katanya dengan nada kesal, dan menahan amarah kekecewaan. Kok bisa? Pekik Fatma. Bukannya sebelumnya kamu sudah dipromosikan? Katanya lagi dengan nada yang masih sama terkejutnya. Lia mas, kok bisa? Selin juga ikut bertanya. Cek, aku nggak tahu. Katanya nilaiku masih di bawah staf lainnya, dan karena aku gagal mendapatkan kontrak dengan perusahaan Agratama Group. Makanya aku kalah selangkah dengan rivalku. Fatur bercerita dengan nada lemas dan tak semangat. Padahal jabatan itu yang sudah ia impikan sejak lama, karirnya akan bagus dan pasti semakin disegani. Tapi semua impian itu tak bisa ia raih, dan hanya ada rasa malu baginya. Semua gara-gara Arga Bramantara yang tak memberikan dirinya kontrak kerja sama. 129. Semua gara-gara Arga sialan. Pekiknya menahan amarah. Memangnya kenapa dengannya, apa hubungannya? Tanya Farah yang tidak tahu siapa Arga Bramantara. Hanya saja nama Lydia Bramantara yang mungkin tak asing di telinganya. Mama kalau tahu pasti akan terkejut. Ucap Fatur dengan memejamkan matanya, kepalanya berdenyut-denyut sakit. Seharian ia merasa tak baik-baik saja. Di kantor banyak yang menatapnya seperti meledek dan menggunjing. Tentu saja semua juga berawal dari dirinya yang sudah berkoar-koar, yakin dengan jabatannya yang akan naik. Memangnya siapa? Siapa dia Selin? Farah menatap Selin yang sedang ragu-ragu jika ingin mengatakannya. Arga Bramantara, pria yang sedang dekat dengan Mbak Sasi, mah. Lebih tepatnya, selingkuhan Sasi, timpal Fatur geram. Apa? Farah terkejut mendengarnya. Dia pemilik perusahaan terbesar di pusat kota, dan beberapa anak cabang termasuk kantor tempat Selin bekerja. Selin menggigit bibirnya saat mengatakan itu. Mata Farah semakin terbelalak, mendengar penjelasan demi penjelasan dari keduanya. Jika Sasi juga bekerja di perusahaan Arga, lebih syok lagi jika Arga Bramantara adalah keluarga terkaya di negara tempat mereka tinggal. Mama kenapa? Selin merangkul bahu mertuanya saat wanita itu menyentuh dadanya. Mama, kenapa? Fatur juga tak kalah panik, pria itu segera mendekat. Tidak apa-apa. Mama mau istirahat saja. Katanya dengan suara lirih. Syok, tentu saja. Mama Fatur sampai sesak mendengar menantu pertamanya dekat dengan orang terkaya di kota. 139. Siapa yang tak mengenal nama keluarga Bramantara? Tentu saja mereka mengenal jika melihat berita dalam dunia bisnis dan majalah bisnis. Tak hanya itu, nama belakang keluarga terpandang itu juga melekat pada usaha-usaha lainnya yang didirikan Lydia Bramantara. Lydia Bramantara sendiri adalah putri sematawayang dari pemilik perusahaan terbesar Agratama Group. Menikah dengan seorang pria kepercayaan ayahnya yaitu Ardinata Salendra dan memiliki satu putra Arga Bramantara. Pria yang kini menunjang kesuksesan perusahaan sang kakek. Hanya saja Ardinata meninggal karena serangan jantung, beberapa tahun silam. Dan Lydia sampai sekarang memilih untuk sendiri. Wanita mana yang tak ingin mendekat atau didekati pria tampan tajir dan sangat diidamkan Om Hawa? Tentu saja tidak ada. Hanya saja Arga yang peragainya terlihat dingin dan cuek tak membuat pria itu banyak memiliki skandal. Bagaimana? Kamu suka? Arga menoleh pada Sasi yang duduk di balik setir kemudi. Wanita itu fokus mengemudikan mobilnya. Saat pulang Arga sengaja masuk ke mobil Sasi, dan duduk di sisi kursi kemudi, berakhir Sasi yang jadi supir. Tapi ini berlebihan Arga, apa kata karyawan yang lain? Sasi masih memikirkan perasaan teman-temannya di kantor. Memang semua berhak mendapatkan hadiah dari kredibilitas kinerja masing-masing. Tapi tetap saja, semua ini sepertinya berlebihan jika untuk dirinya. Apa kata mereka? Arga menaikkan alisnya sebelah, memangnya kenapa? Kamu berhak mendapatkan ini, bahkan lebih jika kinerjamu lebih ditingkatkan lagi. Ucap Arga santai,
seperti posisinya saat ini. Duduk bersandar dengan kedua lengan di belakang kepala, Arga sedikit membuat kursinya sedikit mundur sehingga ia mendapatkan posisi nyaman untuk duduk sebagai penumpang. Sasi tak bicara lagi, karena sudah pasti Arga akan terus mematahkan ucapannya. Saat melintasi sebuah pedagang kaki lima di pinggir jalan, Sasi menghentikan mobil barunya di sana. Arga membuka matanya, setelah tadi sempat terpejam, kini pria itu menatap sekitar dan terlihat banyak pedagang yang mangkal. "Aku lapar. Kamu mau ikut turun tidak?" tanya Sasi sambil melepaskan sabuk pengaman. Arga ikut turun. Pria jangkung dan besar itu tentu saja membuat perhatian beberapa orang. Karena keluar dari mobil Mini Cooper dan bersama wanita cantik. Sasi berjalan lebih dulu, memasuki tenda yang tentu saja tempat favoritnya. "Pak, pesen ayam bakar mentega 2 ya, minumnya teh hangat, jangan manis-manis," ucap Sasi pasa penjual sebelum duduk. "Lia Mbak, duduk dulu. Baru pulang kerja ya?" tanya di bapak penjual. 131. "Lia Pak, ibu kemana?" tanyanya lagi saat tak melihat istri si penjual di sana. "Hanya ada anak laki-lakinya saja. Lagi kurang enak badan Mbak, jadi di rumah." "Oh, semoga cepat sembuh ya Pak." Sasi tersenyum singkat dan berjalan menuju tempat duduk di ujung di mana Arga sudah duduk di sana. Sampainya di sana, mata Sasi justru terbelalak melihat kelakuan Arga. "Ya ampun Arga, kamu apa-apaan sih?" katanya dengan nada tak percaya. "Membersihkan meja dan kursi, memangnya kenapa?" jawabnya datar. Sasi mendelikkan matanya dan berdecak sendiri, antara kesal dan gemas tidak habis pikir. "Ya tapi ini tisu 1 kotak habis buat kamu bersih-bersih Arga," ucap Sasi dengan nada rendah lebih mirip dengan geraman tertahan, saking gemasnya. Bagaimana tidak geram jika tisu 1 wadah Arga habiskan untuk mengelap meja dan kursi yang akan dia duduki. Bahkan dengan santainya pria itu masih mengelap alat makan dan sampah tisu berserakan di bawah. Ya ampun. Sasi menahan marah dengan Arga yang biasa saja tanpa rasa bersalah. Di seberang jalan, Fatur meremat keras ponselnya. Baru saja dia mengambil foto keduanya saat duduk bersama. Fatur menatap keduanya dengan tatapan tajam, dan penuh kemarahan. "Enak tidak?" tanya Sasi saat Arga pertama kali mencobanya. "Lumayan, karena yang paling enak dan lezat itu hanya punya kamu." Jawaban Arga membuat Sasi hampir tersedak makanan. Beruntung mereka duduk di paling ujung, kalau tidak pasti suara Arga sudah didengar orang lain. "Bisa naksih?" jawab yang benar, katanya setelah menyesap minuman. "Itu sudah benar sayang, memang punyamu paling." "Oh, jadi begini kamu aslinya Sasi." Suara Fatur yang tiba-tiba menggelegar membuat keduanya menoleh. Sasi yang terkejut, namun berbeda dengan Arga yang tenang dan masih fokus makan. Kamu ngapain di sini?" Sasi berdiri dari duduknya menatap Fatur dengan tajam. Pria itu justru tertawa meledek. "Kenapa? Kamu takut kalau aku menangkap basah kalian berdua?" Fatur menatap Arga sinis dan penuh kebencian. 132. 0. Cek Sasi kesal sendiri, ia malas berhadapan dengan Fatur. "Lalu kenapa kamu kemari? Hanya mengganggu saja," ketus Sasi. Mendengar ucapan Sasi membuat Fatur geram, hingga tangannya tiba-tiba meraih kerah baju Arga yang masih duduk santai. "Bajingan!" Fatur hendak melayangkan tinjunya, tapi Arga lebih cepat menangkap pergerakan Fatur. Membuat Fatur mundur. "Fatur, kamu apa-apaan sih? Bikin rusuh." Sasi memekik tertahan. Lah cukup lelah menghadapi suami yang sebentar lagi akan menjadi mantan itu. "Dengar semua. Dia," Fatur menunjuk wajah Sasi, "dia adalah istriku, yang sekarang sedang berduaan dengan bosnya. Arga Bramantara. Kalian tahu siapa dia?" Fatur menunjuk Arga dengan tatapan bengis. "Bos yang memanfaatkan uangnya untuk merayu istri orang." "Fatur." Plak. Sasti menamparkan pipi Fatur dengan keras, sampai kepala pria itu menoleh. Wajah Sasi merah padam,
Tubuhnya gemetar dengan kilatan mata yang menunjukkan amarah. Cukup. Aku diam bukan berarti aku kalah. Aku diam karena aku terlalu malas bicara dengan pria sepertimu. Asal kau tahu Fatur, aku menyesal menikah denganmu. Aku menyesal menikahi pria tukang selingkuh. Suara Sasi menggema di dalam tenda itu, semua mata dan telinga melihat dan mendengar perdebatan mereka. Aku tidak punya anak, bukan berarti kau bisa berbuat semaumu. Aku punya perasaan Fatur. Aku punya perasaan yang tidak bisa kau sakiti. Sasi sekuat tenaga menahan air matanya yang sudah mengintip. Wanita itu masih berdiri tegak dengan sorot mata tajamnya. Sasi, aku. Cukup. Sasi mengangkat tangannya agar Fatur berhenti bicara. Semua adalah hasil buah yang kau tanam. Kau bisa bersama wanita lain, dan aku bisa bersama pria lain. Jadi jangan pernah kau mencoba membuat kekacauan. Aku akan diam jika kau tidak mengusik. Sudah cukup semua yang kualami. Aku tidak akan pernah kembali meskipun di dunia ini hanya tinggal kau manusia satu-satunya. Setelah mengatakan dengan tegas, Sasi menyambar tasnya dan pergi. Meninggalkan Fatur yang berdiri mematung. Sedangkan Arga segera mengeluarkan lembaran uang meninggalkannya di atas meja lalu mengejar Sasi. 133. Cih, ternyata suami tukang selingkuh. Maling teriak maling, malu bro. Banyak lagi kata-kata yang Fatur dengar, bahkan tawa meledek dari mereka terlihat di sana. Tangan Fatur mengepal dan meninggalkan tempat itu dengan dada bergemuruh marah. Dalam perjalanan, Sasi hanya duduk diam, sedangkan Arga yang mengemudi. Saat Sasi akan mengemudikan tadi, Arga yang tidak memperbolehkan, karena keadaan Sasi yang sedang tidak baik-baik saja dan takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Sepanjang perjalanan, keduanya hanya diam. Arga tak mengeluarkan sepatah kata pun, begitu juga dengan Sasi yang larut dalam pikirannya sendiri. Hingga mobil yang mereka tumpangi sudah berhenti di basement apartemen. Mungkin sebaiknya kita tidak bertemu dulu. Arga yang menatap lurus kini menoleh pada Sasi yang juga sedang menatapnya. Aku tidak mau membawamu dalam masalah rumah tanggaku. Aku tahu kamu tidak berniat seperti itu. Tapi ini demi kebaikan kamu. Katanya lagi. Arga terdiam, dia sudah melakukan itu beberapa waktu lalu, tapi dirinya tak bisa. Seperti ada magnet dalam dirinya yang menarik untuk mendekat. Arga tentu mengingat pesan ibunya, tapi Arga juga tidak bisa mengabaikan Sasi. Arga, mungkin kita harus menjaga jarak sampai semua selesai. Mungkin ini tidak adil bagimu. Tapi aku memikirkan banyak hal ke depannya. Ucap Sasi lagi dengan nada penuh permohonan. Aku tahu. Dan aku tahu apa yang akan aku lakukan. Sasi hanya bisa tersenyum samar, sebenarnya ini tak adil untuk Arga. Tapi demi nama baik dan kehormatan pria itu Sasi harus ngambil langkah dahulu. Tapi dengan satu syarat. 134. 1. Mah, aku ke toilet sebentar. Selin pamit pada Fatma yang duduk di kursi tunggu. Ya sudah, jangan lama-lama, nama kamu sebentar lagi dipanggil. Ucap Fatma mengingatkan. Lia Ma, aku segera kembali. Seperti yang sebelumnya diagendakan, Fatma ikut ke rumah sakit untuk memeriksakan kandungan Selin. Keduanya berangkat bersama, karena Fatur bekerja. Selin yang sering mengalami mual dan muntah yang cukup parah membuatnya tidak bisa bekerja. Alhasil wanita itu memilih resign, dan sempat menjadi perdebatan antara dirinya dan Fatur. Tapi lagi-lagi Fatma menengahi dan membela Selin membuat Fatur pasrah saja. Setelah beberapa saat Selin kembali, namun kelopak matanya melebar saat melihat mertuanya sedang berbincang dengan seseorang. Wajahnya langsung panik dan pucat. Selin sendiri memilih untuk bersembunyi di balik tembok dan menguping percakapan mereka. Ini bu istri saya setiap hari mual dan muntah, saya pikir mungkin istri saya hamil. Ucap pria yang duduk di sebelah istrinya. Oh, bisa jadi pak. Gejala hamil juga seperti itu. Semoga saja istri bapak hamil ya. Fatma menimpali. Selin sendiri menjadi panik. Ia mengeluarkan ponselnya sambil kembali ke kamar mandi. Mah,
Tolong Selin mah, ucapnya setelah panggilan tersarembung. Terdengar nada panik di seberang sana, sedangkan Selin tampak menggigit bibirnya sendiri dengan perasaan. Was-was. Semoga mama percaya, aku nggak mau ketahuan secepat ini. Gumamnya dalam hati. 5. Mbak, ini laporan untuk Pak Arga. Denisa memberikan berkas yang harus mendapatkan tanda tangan Arga. Nanti aku berikan. Sasi menatap Denisa tersenyum. Melihat Denisa yang masih berdiri di sana membuat Sasi kembali menatap wanita berarembut sebahu itu. Ada apa Den? Tanyanya sambil menatap Denisa. Mbak tahu nggak, di media sosial sempat viral video, Denisa tampak ragu untuk melanjutkan, karena mungkin Sasi akan marah atau malu. Tapi saat melihatnya Denisa hampir tak percaya. Video apa? Tanyanya dengan penasaran. Itu, coba Mbak cek sendiri. Denisa pun memilih pergi, meskipun banyak gosip yang sudah beredar di bawah, tapi Denisa maupun Gita tahu jika Sasi bukan wanita seperti itu. Namun juga sulit untuk dipercaya karena Sasi sendiri masih berstatus menjadi istri orang. Video apa sih? Gumamnya pada diri sendiri. 135. Sasi langsung mencari di sebuah aplikasi X wanita dan untuk beberapa saat matanya mendelik melihat video yang dimaksud. Video hanya berdurasi 15 detik, di sana tertulis sebuah judul unggahan yang menggelitik hatinya. Seorang suami memergoki istrinya yang sedang selingkuh. Istri tertangkap basah sedang berbagi makanan ketahuan suami. Dan masih banyak judul lainnya, namun dengan video yang sama. Sasi tampak terdiam, namun pikirannya tertuju dengan Arga. Wanita itu segera mencari Arga ke ruangannya. Liama, Arga tahu. Tapi Arga tidak bisa jauh dari Sasi. Arga berdiri di depan jendela kaca besar sambil menerima telepon. Mama tidak usah pikirkan itu hanya video cuplikan. Mereka suka sekali menambahkan. Suara Arga terdengar kesal, namun sebisa mungkin ia bicara baik-baik. Mama fokus saja dengan ibadah Mama, jangan pikirkan Arga di sini. Katanya lagi. Sedangkan Sasi berdiri di ambang pintu. Dia jelas mendengar obrolan Arga dengan ibunya, meskipun hanya mendengar dari jawaban Arga, tapi Sasi tahu apa yang disampaikan ibunya. Orang tua mana yang tidak akan takut jika nama baik putranya tercemar? Sasi tahu siap Arga Bramantara. Oleh karena itu dia tidak ingin membuat nama besar Arga menjadi buruk hanya karena dirinya. Suara ketukan pintu membuat Arga menoleh, dan mengakhiri panggilan saat melihat Sasi yang datang. Liama, baik-baik di sana. Jaga diri Mama. Arga memasukkan ponselnya ke dalam saku, dan berjalan menuju meja kerjanya. Ada berkas yang harus Bapak tanda tangani. Katanya sambil menyerahkan berkas yang tadi Denisa berikan, setelah Arga duduk. Arga meneliti lebih dulu, dan membubuhkan tanda tangannya setelah dirasa tidak ada kekeliruan. Soal video yang beredar, Mirza sudah membereskannya. Ucap Arga sambil menutup map di tangannya. Sasi mengangguk, dalam hati ia ingin berkata, namun bibirnya terasa keluh. Arga yang memperhatikan seperti tahu ada sesuatu yang ingin Sasi katakan. Ada apa? Apa ada yang mengganggu pikiranmu? Tanya Arga menatap Sasi yang masih berdiri diam. Aku ingin mengambil cuti, sampai semua selesai. Atau kamu bisa pindahkan aku ke perusahaan lain. Katanya dengan sungguh-sungguh. Arga mengerutkan alisnya menatap Sasi yang juga sedang menatapnya. Aku hanya tidak ingin membuat masalah semakin panjang. Rumah tanggaku sudah menjadi konsumsi publik. Dan kamu terlibat di dalamnya. Aku hanya takut membuat masalah untukmu. Jadi biarkan aku menyelesaikan semua. 136. Untuk itu kita perlu menjaga jarak. Sasi mengembuskan napas panjang yang terdengar lelah. Wanita itu tampak seperti memiliki beban berat. Lah tidak tahu jika hidupnya akan seperti ini. Dulu ia hanya membayangkan hidup dengan rumah tangga yang utuh dan bahagia. Namun semua tidak seindah yang ia bayangkan. Pria yang ia cintai dan percayakan untuk kebahagiaannya ternyata adalah pria yang memberikannya luka. Lalu bagaimana bisa ia masih mencintai pria itu?
rasanya hanya ada rasa kecewa untuknya sendiri, di mana dirinya yang memiliki kekurangan. Tidak menyalahkan siapapun, Sasi hanya ingin memperbaiki diri, meskipun kekurangan itu akan abadi dalam dirinya tapi setidaknya ia bukanlah orang yang jahat. Arga berdiri dari duduknya, mendekati Sasi dan duduk bersandar di pinggiran meja kerjanya, di mana di sisi tubuhnya ada Sasi yang berdiri. "Apa kamu mendengar pembicaraan aku dan Mama?" Arga menatap lekat wajah cantik yang tentu saja memberikan getaran di dadanya. "Ya, tapi bukan karena itu aku mengatakannya tadi. Kita memang harus menjaga jarak. Aku tidak bisa menyeret siapapun ke dalam masalahku, termasuk kamu." Sasi menatap mata Arga yang juga sedang menatapnya. Keduanya saling bertatapan, seolah mengerti dengan apa yang dirasakan perasaan masing-masing. Arga mengambil tangan Sasi, menuntunnya untuk lebih mendekat padanya, dan Sasi pun tak menolak. Kini ia berdiri di antara kedua paha Arga. "Aku menuruti permintaanmu, bukan berarti aku setuju. Tapi aku tidak bisa membiarkan semua orang menatapmu dengan tatapan menghina ataupun tak suka. Aku akan menunggu sampai kamu sendiri yang memintaku," ucapnya dengan tatapan serius dan sungguh-sungguh. Keduanya larut dalam suasana. Arga membawa tangannya menyentuh pipi mulus Sasi, menyentuhnya dengan lembut hingga tangan itu bergerak ke belakang kepala, menekan tengkuk Sasi dan menyatakan bibir keduanya. Sasi seperti magnet yang terus menariknya untuk mendekat, menyentuh dan merasakan sesuatu yang terus berdebar dalam dirinya. Ciuman lembut namun menutup, membuat dada Arga berdebar-debar. Rasa hangat mengalir dalam dirinya, bercampur dengan deru napas yang mulai memburu. Sapuan lembut dan sesapan pelan berubah menuntut. Tangan Arga merangkul pinggang Sasi dan merapatkan tubuh wanita. Sasi tak menolak, ia bukan wanita naif yang tak suka disentuh, hanya saja sentuhan Arga selalu berhasil membuat tubuhnya bergejolak dengan debaran keras yang sangat besar. Kedua tangannya menyentuh dada Arga, dan tangan itu merasakan detak jantung Arga yang bergerak cepat. Ciuman itu semakin dalam dan menuntut dalam setiap gerakan. "Ah!" Sasi melegu saat ciuman Arga berpindah turun, dan dalam sekejap tubuhnya sudah diangkat membuat kedua kakinya melingkar erat. Seperti koala di pinggang Arga. "Arga!" Lirihnya saat Arga membuka pintu kamar pribadinya di ruangan itu. 137. Tatapan keduanya sudah begitu sayu, dan bergelora, "Setelah ini kamu bebas melakukan apapun, aku tidak akan mengganggumu," ucap Arga dengan deru napas yang menderu. Direbahkannya tubuh Sasi di atas ranjang, Arga kembali menyatukan bibir keduanya, dan perlahan tapi pasti keduanya mulai mengarungi gelora panas bersama. 138. 2. Hari ini hari kedua sidang digelar. Sasi datang ditemani pengacara. Di dalam ternyata sudah ada Fatur dan ibunya, begitu juga dengan Selin yang duduk di kursi bersama ibu Fatur. Sasi duduk dengan tenang, wanita itu duduk dengan tatapan lurus tanpa menoleh pada Fatur. Meskipun di sana Fatur terus mencuri perhatian Sasi. Fatur juga membawa pengacaranya, ia masih berharap agar perceraian itu tidak terjadi. Namun semua hanya keinginan Fatur saja, nyatanya saat pengacaranya memberikan bukti untuk memberatkan Sasi, yang ada justru sebaliknya. Sasi memiliki banyak bukti. Dan saat ini wajah Fatur sudah begitu pucat dengan rasa malu bercampur marah. Dan siang itu pun Fatur tampak membawa kekesalan atas usahanya yang sia-sia, bahkan ia sendiri tak bisa berbicara dengan Sasi saat seorang pria berpakaian serba hitam menghalangi jalannya. "Sasi, dengarkan aku dulu, aku ingin bicara," katanya yang terus mencoba mendekati Sasi. "Mas, sudah mas. Terima saja perceraian kalian." Selin mencoba ikut menghalangi suaminya, namun karena Fatur yang sedang marah pria itu menyentak tangan Selin membuat wanita hamil itu terdorong hingga membuarnya jatuh di tanah. "Ark, sakit mas," teriak Selin saat bokon asteris G-nya mendarat lebih dulu di tanah. "Selin!" Farah berteriak histeris, wanita itu berlari dan mendekati menantunya yang jatuh. "Selin, sakit mah?" "Ah!" Selin memegangi perutnya kesakitan, wajahnya sudah bercucuran air mata.
Mata Farah membeliak saat melihat cairan merah kental mengalir di antara kedua kaki Selin. Wanita itu berteriak membuat Fatur tersadar. Darah. Sasi hanya melihat mereka dari kaca mobil. Wanita itu duduk dengan tatapan datar tanpa ekspresi. Hari ini semua selesai. Semua sudah berakhir setelah beberapa bulan melewatinya seperti sebuah ujian yang begitu berat. Jalan Pak. Titahnya pada supir. Fatur, Selin pendarahan. Suara Farah bergetar, wanita itu takut terjadi sesuatu dengan bayi Selin. Segera Fatur mengendong Selin dan membawanya ke mobil, menuju rumah sakit terdekat untuk menolong istrinya. Beberapa bulan begitu lama bagi pria yang masih sabar menunggu. Arga dia menepati janjinya setelah keduanya menghabiskan waktu bersama siang itu. Beberapa hari kemudian Arga memindahkan Sasi ke perusahaan lain. Tak tanggung-tanggung Arga mengirim Sasi keluar kota. 139. Beberapa bulan tanpa berhubungan dengan Sasi, Arga menghabiskan waktunya untuk bekerja. Melakukan perjalanan bisnis ini dan itu, namun dia selalu memantau kegiatan dan perkembangan perceraian Sasi. Semua tidak akan luput dari perhatiannya. Hanya saja Arga tak bisa menunggu terlalu lama, saat mendengar semua berjalan lancar dan perceraian itu sudah sah. Pria itu tidak bisa menahan dirinya untuk tidak menemui Sasi yang sudah beberapa bulan tak dilihatnya, ataupun mendengar suaranya. Keduanya benar-benar berjauhan bukan hanya jarak, namun juga dengan status mereka. Dan saat ini Arga sedang mengemudikan mobilnya menuju rumah Sasi. Wanita itu pasti pulang ke rumah setelah sidang perceraian disahkan. Mobilnya berhenti di depan rumah sederhana, rumah yang Sasi beli sebelum ibunya pulang dari umroh. Tidak besar dan tidak bertingkat tapi cukup indah dipandang. Arga turun dari mobil, dan matanya memicing saat melihat beberapa mobil terparkir di halaman. Mobil yang tak pernah Arga lihat, karena mobil Sasi sendiri berada di garasi rumah itu. Langkah kakinya mendekat, semakin dekat dengan pintu. Hingga langkahnya terhenti saat telinganya mendengar obrolan yang cukup membuat jantung Arga berdebar. Kedatangan kami kemari untuk meminang, oh. Dek, 143. Arga masih terdiam di teras, wajahnya tampak tegang dengan jantung yang berdebar. Meminang. Siapa yang akan dipinang? Di rumah itu hanya ada Sasi dan ibunya. Jika ibunya mana mungkin, wanita itu sudah parubaya. Dan jika Sasi, bagaimana bisa, siapa pria yang sudah berani ingin mengambil wanitanya? Arga hendak masuk ke dalam, sebelum sampai pintu, Sasi lebih dulu keluar, keduanya bertatapan dengan rasa terkejut. Arga, ngapain kamu di sini? Tanya Sasi dengan bingung. Lah pikir hanya perasaannya saja jika ada seseorang yang datang. Tadi Sasi sempat melihat sorot lampu mobil memasuki halaman rumahnya, dan ternyata memang Arga yang datang. Siapa yang akan dipinang? Tanya Arga balik dengan ekspresi penasaran dan jantung berdebar. Sasi mengerutkan keningnya dan menoleh ke dalam lalu tersenyum. Ayo masuk. Sasi menarik tangan Arga untuk mengikutinya masuk ke dalam rumah. Arga pun menurut, pria itu mengikuti Sasi yang membawanya masuk ke dalam. Nak Arga, Ibu Halimah tersenyum dan menyambut kedatangan Arga. Arga mengatupkan kedua tangannya, apa kabar Bu? Bu Halimah menyambut juga dengan mengatupkan kedua tangannya. Baik nak, ayo duduk. Kebetulan ini ada saudara ibu. Bu Halimah mempersilahkan Arga untuk duduk. Selama Sasi di luar kota, Arga sering mengunjungi Ibu Halimah yang sudah pulang umroh. Arga juga sering membawakan makanan untuk wanita yang sudah melahirkan Sasi itu. Ada acara apa Bu? Tanya Arga sambil melihat 5 orang asing, dan 1 wanita asing yang belum ia kenal duduk di sisi Ibu Halimah. Ini, keponakan Ibu. Dia baru pulang kerja dari luar negeri. Dan mereka ini. Bu Halimah menunjukkan 5 orang yang ada di sana. Kalaunya, yang datang untuk mengutarakan niat baik mereka. Rena ini sudah tidak memiliki keluarga. Tutur Bu Halimah dengan senyum sendu, tangannya mengusap kepala Rena yang berbalut hijab. Mendengar penuturan Ibu Halimah membuat Arga merasa lega dan bahagia. Ia sudah berpikir macam-macam, jika Sasi yang dipinang.
Arga melirik Sasi yang tersenyum meledek. Membuat Arga ikut tersenyum tipis. "Dia siapa, Bu?" tanya seorang pria yang lebih muda di antara lainnya. 141. Pria itu menatap Arga dengan tatapan khawatir, sepertinya mengira jika Arga adalah rivalnya. "Dia teman kerja anak ibu, Sasi." Pria itu mengangguk dan tersenyum tipis. "Kalau begitu kita lanjutkan saja, Nak Rena. Apa Nak Rena bersedia menerima pinangan dari anak saya Andi?" Wanita yang bernama Rena itu tersenyum malu-malu, dan kepalanya mengangguk. "Saya mau, Pak. Alhamdulillah. Apa kamu bahagia?" Sasi menoleh pada sosok pria yang duduk di sebelahnya. "Bukannya sebaliknya ya?" balas Sasi yang terdengar begitu percaya diri. Arga menoleh, dan keduanya saling bertatapan lalu tersenyum. "Tentu saja aku bahagia, dengan begitu aku bisa menikahimu," katanya sambil mengusap kepala Sasi lembut. Keduanya duduk di kursi taman yang tidak jauh dari rumah Sasi, setelah tamu mereka pulang. Sasi mengajak Arga jalan malam, dan berhenti di taman pinggir jalan. Cukup terang dari lampu penerangan yang memadai. Malam yang terang meskipun tanpa adanya bintang bertaburan. Sasi meletakkan telapak tangannya di antara sisi tubuhnya, kepalanya menunduk menatap kedua kakinya yang ia ayunkan. Bibirnya menyunggingkan senyum, entah karena apa jantungnya berdebar-debar. Sungguh Sasi seperti wanita muda yang sedang kasmaran, jantung berdebar saat mendengar seorang pria mengutarakan keinginannya. Dia sudah pernah menikah, sudah tidak muda lagi, namun tetap saja, jantungnya tak berhenti berdebar saat mendengar ungkapan cinta seseorang. Arga menyentuh tangan Sasi, membuat Sasi mendongak dan menatap pria itu. "Aku akan sabar menunggu meskipun rasanya aku sudah tidak sabar," katanya sambil menatap tangannya yang besar menggenggam tangan halus Sasi yang lebih kecil dari tangannya. "Sabar menunggu jandamu, lalu sabar menunggu masa idahmu." Sasi yang mendengar malah tertawa, membuat Arga semakin masam. "Hahaha." Tak bisa menahan tawanya, Sasi masih merasa lucu. "Aku nggak kepikiran sampai sana, sungguh. Tapi terima kasih kalau kami mengingatnya, dan sabar menunggu lagi." Arga menunjukkan senyum kecut. Sasi yang tak tega memilih menyandarkan kepalanya di bahu Arga, tangan satunya yang bebas ia taruh di atas tangan Arga yang menggenggam tangannya. 142. Aku nggak percaya bisa sampai di titik ini. Sasi menghirup napas dalam-dalam lalu membuangnya perlahan. Tangan Arga merangkul bahu Sasi mengusapnya dengan lembut. "Terima kasih sudah membantuku dengan bantuan pengacara. Mungkin jika tidak aku akan mengalami kesulitan karena Fatur begitu kekeh tidak ingin bercerai. Namun dengan bukti yang ada, akhirnya hakim mengabulkan perceraian itu," katanya sambil menerawang lurus ke depan. Sasi benar-benar merasa dibantu, belum lagi Arga yang membantunya mendapatkan bukti-bukti yang membuat Fatur tak bisa mengelak. Bukti di mana Fatur yang lebih dulu berselingkuh bahkan menikah tanpa seizin dan sepengetahuannya. Sasi sendiri tidak tahu bagaimana Arga mendapatkan bukti pernikahan Fatur dengan Selin. Namun Sasi benar-benar merasa berterima kasih kepada Arga. Setelah beberapa saat menghabiskan waktu di taman, keduanya memutuskan pulang berjalan kaki. Karena saat mereka pergi juga berjalan kaki. Arga menggandeng tangan Sasi. Keduanya persis seperti pasangan muda yang menghabiskan malam minggu dengan pasangan. Hanya ada obrolan ringan di antara keduanya dan canda. "Kamu tahu, menahan rasa rindu itu berat. Ternyata Dilan ngak bohong," ucap Arga sambil terkekeh kecil. Sasi melebarkan senyumnya, wanita itu terlihat begitu lebih cantik. Meskipun hanya berpenampilan biasa saja, mungkin karena mereka lama tidak bertemu. Memutus komunikasi untuk kebaikan bersama. "Tapi aku Milea," ucap Sasi dengan kekeh. "Ya, kamu memang bukan Milea, dan aku bukan Dilan. Aku Arga Brarmantara yang ingin meminang Sasi Deswita Maharani." Arga menatap Sasi dengan senyum, senyum yang membuat jantung Sasi berdebar. Keduanya saling bertatapan, tangan Arga menggenggam kedua tangan Sasi. "Ngomong-ngomong, bagaimana dengan mamamu?" Sasi teringat mama Arga yang menurutnya tidak menyukainya. "Apa beliau?" "Tidak,
Mama baik-baik saja. Dia titip salam untukmu. Potong Arga cepat. Sasi menarik bibirnya tipis, mengangguk mencoba untuk tidak berburuk sangka. Arga, kamu tahu di mana kekuranganku. Tapi kamu juga tahu bagaimana perasaanku. Hanya saja aku tidak ingin jika kamu sampai melukai hati ibumu. Tutur Sasi dengan tatapan intens ke Arga. Ada jalan jika kita mau berusaha. Yakinlah, jika kamu tidak memiliki kekurangan itu. Dunia sekarang makin canggih. Asalkan kita berusaha. Semoga kekurangan itu akan tertutupi. Arga menangkup kedua sisi pipi Sasi. Percayalah, kita akan cari jalan untuk menutupi kekurangan itu. Karena sejatinya tidak ada manusia yang sempurna di dunia, karena kesempurnaan itu hanya miliknya Sang Pemberian hidup. Sasi terharu, ia membenamkan tubuhnya ke pelukan Arga. Dengan hangat Arga menyambut pelukan Sasi. Mencium pucuk kepalanya dengan memejamkan mata. 143. Mungkin aku bukan pria yang terbaik, tapi aku akan berusaha untuk menjadi yang lebih baik untukmu. Sungguh perasaan yang tidak bisa dibendung, Sasi semakin mengeratkan pelukannya, mencium aroma maskulin dari tubuh Arga dalam-dalam. Terima kasih, sudah menerima kekuranganku. 144. Di sebuah jalan pinggiran kota, seorang wanita turun dari mobil dengan memakai kacamata hitamnya. Wanita itu menatap ke sekeliling. Rumah biasa dan sederhana berjejer di sana. Cukup ramai dengan anak-anak yang sedang bermain. Berjalan untuk menuju rumah yang diketahuinya. Wanita itu berdiri di depan pintu rumah bercat putih. Tangannya terangkat untuk mengetuk pintu, hingga beberapa saat pintu itu terbuka. Siap, seorang wanita parubaya menatap wanita itu dengan mata terkejut, namun detik berikutnya wanita itu tersenyum. Nona, ada apa datang kemari? Tanyanya dengan nada senang. Apa ada pekerjaan lagi untuk kami? Lanjutnya dengan penuh harap. Wanita yang berdiri di depannya membuka kacamata hitamnya dan menatap wanita paruh baya itu tajam. Aku peringatkan untuk tidak muncul di hadapan keluarga suamiku. Bisa-bisa kalian hanya akan merusak rencana yang sudah kau buat. Ucapnya dengan penuh nada ancaman. Maksud Nona apa? Saya tidak mengerti. Wajahnya tampak bingung dengan apa yang dikatakan. Lah tidak mengerti. Tadi, wanita yang kalian temui dan mengobrol di rumah sakit adalah ibu mertua saya. Wajah wanita tadi langsung pucat, tampak merasa terkejut dan takut. Saya tidak mau rencana saya hancur. Kalian sudah tidak berguna lagi. Lagian kenapa kalian tidak berpikir di usia kalian yang sudah tua? Tapi kamu justru hamil. Merepotkan saja. Selin tampak geram mengetahui jika orang yang dia bayar justru membuatnya kesulitan sendiri. Wanita itu refleks memegangi perutnya, namun tak menjawab. Mulai sekarang kalian jangan pernah muncul di depan suamiku, hindari dia jika bertemu. Titah Selin penuh peringatan. Bagaimana bisa aku menggunakan dua orang bodoh seperti mereka? Gerutunya saat sudah berada di mobil. Beberapa bulan lalu Selin yang mengenalkan mereka pada Fatur. Tapi ternyata mereka hanya orang suruhan Selin, bukan kedua orang tua kandungnya. Bagaimana bisa Selin melakukan itu? Selin yang memiliki wajah cantik berpenampilan menarik tentu saja begitu percaya diri. Karirnya juga lumayan bagus. Saat tanpa sengaja bertemu dengan Farah, Selin diperkenalkan dengan Fatur. Farah yang memang sudah kecewa dengan menantunya Sasi, dengan sengaja mengatur pertemuan Fatur dengan Selin, tanpa tahu latar belakang Selin yang sesungguhnya. Dan hal itu tentu saja membuat Selin senang. Selin yang menyukai Fatur sejak pertemuan pertama ditambah dukungan dari Farah ibu Fatur sendiri, membuat Selin tidak memperdulikan jika Fatur sudah memiliki istri. Begitu mudah bagi Selin untuk menggoda Fatur. Hingga dirinya terlena dan menggunakan segala cara untuk mendapatkan Fatur menjadi miliknya. 145. Fatur, kamu baru pulang. Farah bertanya saat melihat Fatur masuk rumah. Banyak pekerjaan mah, katanya dengan nada lelah. Dilonggarkan dasi yang mengikat lehernya seharian, hari ini begitu melelahkan untuknya.
Selin muncul dari dapur, membawakan minuman lengkap dengan cemilan. Farah menaruh majalah di atas meja, dan bertanya, "Kapan kamu akan melakukan resepsi dan mendaftar pernikahan kalian?" "Kasihan Selin Fatur," ucapnya tanpa rasa kasihan melihat Fatur yang tampak kelelahan. Mas Fatur baru pulang, kenapa bahas itu?" Katanya seolah membela suaminya, yang terjadi Selin begitu berharap dalam hati. "Aku belum memikirkan itu mah, lagi pula aku juga baru bercerai," katanya dengan nada acuh. "Kamu jangan memikirkan dirimu sendiri Fatur. Kamu juga harus memikirkan Selin, dia sedang hamil anakmu dan butuh status yang jelas," tutur Mama Farah. Fatur menghela kasar, berdiri hendak pergi namun ucapan ibunya membuatnya terdiam. "Apa kamu masih menyesali wanita mandul itu? Ingat Fatur, sekarang ada bayi di dalam perut Selin. Dan kamu tidak bisa mengabaikannya begitu saja," ucap Farah dengan nada penuh penekanan. Selin hanya duduk diam, mendengar tanpa ikut bicara, biarkan saja ibu mertuanya yang berusaha keras membujuk suaminya. Lah hanya tinggal menunggu hasilnya saja. "Mama tidak tahu apa yang aku rasakan, Mama hanya mementingkan keinginan Mama sendiri," ucap Fatur yang langsung pergi meninggalkan Farah yang menahan kekesalan. "Mah, sabar mah. Mas Fatur pulang kerja capek," Selin bicara dengan ibu mertuanya. "Kamu terlalu lembek Selin, kamu tidak bisa menembujuk Fatur." Wanita itu menatap Selin kesal, lalu ikut beranjak pergi. Selin hanya melirik saja, tanpa berminat untuk mengejar. Lebih baik ia menyusul suarninya ke kamar. Saat membuka pintu, Selin tak melihat siapapun, hanya terdengar suara gemericik air, dan pasti Fatur sedang mandi. Selin menuju lemari, mengambil baju ganti untuk suaminya. "Sebenarnya aku juga sebal jika Mas Fatur masih mengingat mantan istrinya," gumamnya pada diri sendiri. Lalu Selin melirik ke arah perutnya, sudah tampak menonjol di bagian sana. Tentu saja, karena usianya sudah memasuki bulan keempat. Keberadaan dia pun tak membuat lelaki itu berpaling dan tunduk, katanya lagi sambil mengusap perutnya. 146. Ceklek. Pintu kamar mandi terbuka, Selin berbalik dan mendapati suaminya keluar hanya dengan menggunakan handuk yang melilit di pinggang. Tentu saja hal itu bukan pemandangan yang pertama kali, namun tetap saja bagi Selin melihat Fatur seperti itu selalu tergoda. "Mas, bajunya sudah aku siapkan." Selin menunjuk setelan baju tidur di atas ranjang. "Kamu bilang apa sana Mama, sampai Mama begitu ngotot agar aku membuatkan resepsi untukmu?" Fatur bicara sambil memakai pakaian-pakainya. Namun nadanya terdengar dingin. "Aku nggak bilang apa-apa Mas. Itu Mama sendiri yang ngomong. Aku tahu kamu belum bisa menerima perceraian kalian. Dan aku akan sabar menunggu sampai aku sah menjadi istrimu di mata hukum dan agama," balas Selin dengan suara sendunya. Fatur terdiam, tangannya sibuk untuk mengancingkan pakaiannya. "Mas, aku tidak ingin membuatmu benci padaku. Tolong jangan buat aku merasa tidak diinginkan," katanya lagi dengan nada memelas. Selin berdiri di depan Fatur, membawa tangan pria itu untuk menyentuh perutnya. "Mungkin aku tidak begitu kamu harapkan Mas. Tapi dia..." Selin menatap wajah Fatur yang menunduk menatap bagian perutnya. Dia adalah makhluk yang tidak berdosa dan berhak untuk mendapatkan kasih sayang kedua orang tuanya. Keduanya saling pandang, Fatur hanya diam namun Selin yang lebih dulu berinisiatif menyentuh dada Fatur. "Aku mencintaimu Mas. Meskipun aku tahu hatimu masih sepenuhnya mencintai Mbak Sasi," ucapnya lagi yang perlahan mendekatkan wajahnya hingga bibir keduanya saling menempel. "Apapun yang sudah aku dapatkan, harus berada dalam genggamanku. Bu, aku berangkat dulu." Sasi mencium punggung tangan ibunya. "Hati-hati, jaga diri dan kesehatan. Ibu selalu mendoakanmu nak." Bu Halimah mengusap kepala Sasi penuh sayang.